Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10, baik dari jurusan farmasi maupun nautika. Mari kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Saya harap semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas, baik aktivitas belajar, beribadah, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, saya ingatkan kembali untuk yang belum mengerjakan ulangan harian di Google Classroom minggu lalu, silakan untuk segera dikerjakan supaya nilai ulangan harian satunya tidak kosong. Nah, minggu lalu sebelum kita ulangan harian, saya sudah menyampaikan untuk materi bab 2, yakni dengan tema berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan untuk ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim-muslimah. Nah anak-anak, langsung saja. Yang pertama yakni dari Al-Quran, dalilnya dari Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Shadaqallahul Azim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik anak-anak, untuk dalil yang pertama, dalil Al-Quran ini di sini dari Al-Quran surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Berikutnya kita ikuti untuk kandungan dari Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 tersebut. Nah, dalam ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah, termasuk anak-anak perempuan beliau. Untuk apa? Untuk memanjangkan jilbab mereka. Dengan maksud apa? Agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Nah, ini anak-anak, yang pertama kandungannya atau manfaatnya atau hikmah perintah untuk berjilbab, yakni untuk membedakan antara mukminah dan non-mukminah, membedakan antara perempuan muslim dan perempuan non-muslim. Itu anak-anak ya, yang pertama. Yang kemudian yang kedua, hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu. Karena dengan mengenakan jilbab, orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik, anak-anak. Nah, itu manfaatnya, jadi tidak ada ruginya. Saya sampaikan minggu lalu bahwa itu sangat bermanfaat untuk kaum perempuan ketika mereka mau untuk menutup auratnya. Pesan Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Muhammad SAW, yang menyamakan mereka dengan budak. Karena pada masa itu budak tidak mengenakan jilbab,
Oleh karena itulah, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan. Nah, anak, ini adalah asbabun nuzul dari Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Karena waktu itu istri-istri Rasulullah, istri-istri Nabi, diperlakukan atau disamakan dengan budak. Nah, karena waktu itu budak tidak ada yang berjilbab, maka ayat ini pun turun untuk apa? Untuk memuliakan, untuk melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita. Nah, itu ya anak ya. Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab. Nah, anak-anak di luar sana masih banyak ya saudara-saudara kita yang masih belum mengenakan jilbab untuk menutup aurat mereka. Kita pun masih melihat di sekeliling kita, mereka yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu mengumbar auratnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu terangkat kedua-duanya. Hadis sahih berdasarkan syarah Syekh Albani dalam kitab Adabul Mufrad. Tuan anak, dari yang pertama dari Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Dari Al-Quran yang kedua, ini dari Al-Quran Surah An-Nur surat ke-24 ayat 31. Yang artinya ini ya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama muslim atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Tuan anak, untuk surat An-Nur ayat 31 ya. Nah, kandungannya adalah di sini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hambanya yang beriman. Nah, yang pertama menjaga pandangan. Pandangan diibaratkan panah setan ya anak-anak ya, yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah yang jahat yang merusak dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah SAW juga bersabda pada hadis yang lain, pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya. Lafal hadis yang disebutkan tercantum dalam kitab Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim. Yang kemudian kedua, menjaga kemaluan. Orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan dapat dilakukan jika seseorang tidak dapat menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Karena dengan terjerumusnya ke dalam zina, bukan hanya harga dirinya yang rusak,
orang terdekat di sekitarnya seperti orang tua, istri atau suami, dan anak akan ikut tercemar. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-Ma'arij Surat ke-70 ayat 29 sampai 31. Yang ketiga, menjaga batasan aurat. Yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram, kecuali yang biasa tampak dengan memberikan penjelasan siapa saja boleh melihat. Di antaranya adalah suami, mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita. Nah, anak-anak, di samping ketiga hal di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa walaupun auratnya sudah tertutup, namun jika berusaha untuk ditampakkan dengan berbagai cara termasuk dengan menghentakkan kaki supaya geberincing perhiasan terdengar, hal itu sama saja dengan membuka aurat. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertaubat, karena hanya dengan taubat dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk mengubah sikap, maka kita akan beruntung. Nah, anak, itu contoh meskipun sudah menutup aurat, tetapi kalau niatnya kakinya dihentakkan dengan keras supaya perhiasannya terdengar, itu juga termasuk membuka aurat. Apalagi ada mungkin saudara kita atau teman kita yang memakai pakaian tertutup tetapi mungkin terlalu ketat. Nah, itu juga termasuk dikategorikan membuka aurat atau menampakkan auratnya kepada orang lain, itu juga termasuk ya anak-anak ya. Jadi bukan kemudian karena sudah tertutup pakaian semua seluruh tubuhnya kemudian dia sudah dikatakan menutup aurat, tidak. Tetapi selain itu juga dari sikapnya, kemudian dari cara berpakaian juga itu juga mempengaruhi bagaimana dia menutup aurat. Baik, kita lanjutkan anak-anak setelah kita mempelajari dua dalil dari Al-Quran. Berikutnya adalah dari hadis. Hadis ini adalah hadis dari Ummu Atiyah. An Ummi Atiyah qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatika wal khayyat wa dawatil khudur fa ammal khayyat fayatazilna shalah wa yashhadna al khair wa da'wa al muslimin. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab. Qala litul bisha ukhtuha min jilbabiha, rawahu Muslim. Artinya, dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha. Baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, walaupun wanita-wanita pingitan, wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis. Kandungan hadis di atas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri prosesi sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun dia sedang haid, sedang dipingit, atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat berjamaah seperti yang lain. Wanita yang tidak mempunyai jilbab pun dapat meminjamnya dari wanita lain. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya dakwah atau khutbah kedua sholat Idain. Kandungan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan diri. Nah, termasuk ini ya, meskipun sudah menutup aurat, tetapi karena dia berpakaian sangat panjang, dengan tujuan apa? Dia dengan tujuan sombong. Saya ini punya pakaian yang bagus, yang panjang sekali. Nah, itu Allah akan murka terhadap orang-orang yang seperti itu anak-anak ya. Jadi kita berpakaian yang sewajarnya, yang penting adalah menutup aurat. Jangan sampai kita sudah menutup aurat ternyata dengan perilaku kita yang sekiranya kurang baik. Nah, di situ kita bisa dikatakan sebagai tidak menutup aurat. Jangan sampai anak-anak ya.
Baik anak-anak sekalian, untuk pembahasan kita di bab 2 ini saya cukupkan karena sudah selesai kita bahas bersama. Untuk tugasnya yakni carilah dalil dari ayat dan hadis mengenai perintah menutup aurat. Anak-anak ditulis di buku tulis masing-masing. Kemudian yang kedua, apa manfaat dari menutup aurat? Itu tolong disebutkan ya, manfaatnya apa saja dengan menutup aurat itu. Kemudian yang terakhir adalah apa dampak negatif akibat tidak menutup aurat. Nah, disebutkan ya anak-anak ya, minimal 3 lah kayak gitu. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Kalau memang memungkinkan kita minggu depan ulangan harian ya anak-anak, karena bab kita sudah habis untuk bab 2. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap jaga kesehatannya, tetap jaga kondisinya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.